Satu biar ya, Bang. Dah. Keluar nih, Dah. Ya. Oke, Noah. Oke, baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai kanjung kita pada hari ini. Terlebih dahulu, pada saat ini kita mengucap syukur segala berkat kasih Tuhan kepada kita, di mana Tuhan telah menyertai kita pada hari-hari sebelumnya hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur segala kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur segala anugerah-Mu bagi kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Pimpinlah setiap kami. Arahkanlah setiap kami Tuhan. Supaya kami tetap taat dan selalu rindu mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di ujung ini Tuhan, Engkau yang selalu memberkati setiap kami. Dan Engkau yang selalu menolong setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat satu lagu pujian kita yang mengatakan musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Selagi nafasku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan segala berkat kasih bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami percaya Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Mari kita memulaikan atau mengulangi satu kali pujian kita ini mengatakan musim akan selalu berganti. Kami percaya telah kuasa bagi kami. Terima kasih. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
selalu menjagaku. Helai di rambutku, tak akan tersinggung. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita mengatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami bersyukur segala kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Allah yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur segala kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkaulah Raja Tuhan di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuji nama-Mu. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan segala kuasa-Mu bagi kami. Kami ada pada saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Kak Erlin baru yang membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, yang sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dan pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih atas segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami, persekutuan yang Tuhan adakan walaupun lewat via Zoom saat ini. Namun kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan saat ini tidak semata-mata untuk menyenangkan hati sesama kami, namun semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan juga mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami, Engkau membukakan setiap hati, pikiran kami sehingga yang kami dengarkan di malam hari ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani Engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu sorak-sorai kita yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, itu Tuhan selalu manis. Manis, manis. Tuhan selalu kita mengatakan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Kasih setianya yang mengejar yang ku perlukan, menyatakan kepada
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang benar. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajarkan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Terima kasih. Jika ada saudara-saudara yang bersaksi atau meminta dukungan doa, atau langsung saja masuk kita dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menyembah bahkan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tiba sebentar lagi kita akan dilawak oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini sebagai perenungan kita sebelum kita beristirahat malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu mari kita mengangkat satu lagu pujian kita yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Saya serahkan kepada apa yang melayani pada malam hari ini. Yesus, tetaplah bersamaku,
Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jaminan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami, Engkau jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau juga memberikan kami Tuhan sinyal yang bagus sehingga kami boleh senantiasa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan bijaksana Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi sesuatu yang berfaedah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita percaya katakan, amin. Amin. Teman-teman, suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Kak. Sangat jelas. Sangat jelas, Kak. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman, lebih khusus buat pengurus OSBK yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Dan di malam hari ini saya memberikan tema dari apa yang saya sampaikan, yaitu kematianmu. Kematianmu menyelamatkanku. Nah, teman-teman, mungkin kita tidak kaget lagi ya, mengapa saya mengangkat judul atau topik kematianmu menyelamatkan aku. Kalau teman-teman sudah tahu kalau hari ini adalah biasa disebut sebagai Kamis Putih bagi orang Katolik, dan besok adalah hari Jumat ya, dan kita biasanya merayakan Jumat Agung, teman-teman. Nah, ya teman-teman sudah tahu semua ya kalau besok adalah hari di mana kita sebagai umat Kristiani memperingati penderitaan dan eksekusi mati Tuhan Yesus ya oleh Kekaisaran Romawi di Yerusalem melalui jalan salib, teman-teman. Nah, peristiwa jalan salib kerap kali dikatakan hanya sebagai sebuah tradisi ya, atau kegiatan yang rutinitas dilakukan setiap tahun di hari yang tepat, yaitu hari Jumat ya, pada masa sebelum Paskah atau Prapaskah. Tetapi teman-teman, kalau kita ketahui bahwa jalan salib itu mempunyai makna yang sangat mendalam tentang bagaimana pengorbanan dan kasih setia Yesus terhadap kita umat manusia. Ya, di mana salib menjadi sebuah simbolisasi yang sakral bagi kita orang Kristen, ya. Dari bentuknya sendiri, salib tidak hanya membicarakan tentang sebuah bentuk atau simbol agama Kristen saja, teman-teman, tetapi juga salib itu bersifat universal, ya, yang menghubungkan antara kita manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Nah, dari salib tersebut kita tahu bahwa dengan adanya salib kita tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan Yesus sungguh luar biasa. Ya, melalui penderitaannya di kayu salib ditunjukkan kalau kasihnya kepada kita manusia berdosa ini sungguh besar, teman-teman. Ya. Dan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus,
melalui jalan salib yang Tuhan Yesus ambil, yang Tuhan Yesus lakukan, itu bisa membawa kita kepada jalan yang benar, teman-teman. Ya, karena kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa. Ya, pada dasarnya manusia adalah orang yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, Yesus yang tidak berdosa seharusnya ia tidak disalibkan sampai mati, teman-teman. Tetapi karena kasih, maka ia merelakan hidupnya untuk menebus kita, orang berdosa. Nah, apa yang ditebus oleh Tuhan? Apakah hanya dosa kita yang dulu dan sekarang sampai selamanya? Enggak. Teman-teman, yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah dosa kita. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Ya, kita tahu bahwa penderitaan Yesus dalam menyediakan penebusan bagi kita umat manusia, melalui karya penebusannya di kayu salib, sungguh luar biasa, teman-teman. Mungkin kalau kita diberikan suatu pilihan, dikasih suatu pilihan, misalnya kamu mau mati, apakah kamu mau hidup tapi kamu tidak dikasih makan? Mungkin kita memilihnya yang nggak usah dikasih makan daripada aku mati. Tapi bagi Yesus, mending karena tidak ada pilihan lain selain mati, teman-teman. Ya, dia hanya nurut kepada kehendak Bapa. Ya, walaupun dari semua yang dia lakukan, dia menanggung hukuman, penderitaan, memikul salib, mengalami siksaan yang berat, dia mengalami hinaan, olok-olokan, cambukan, bahkan dia dimahkotai duri, kaki dan tangannya dipaku, teman-teman, dia meminum anggur asam, ya, sampai ia mati di kayu salib. Yesus menanggung semuanya itu demi dosa saya dan saudara-saudara. Tetapi melalui kematiannya di kayu salib, membuka jalan bagi keselamatan semua umat manusia. Supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya mengajak kita membuka salah satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yohanes 19 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang perlu saya garis bawahi melalui pembacaan kita di malam hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ia katakan tentang sudah selesai. Ya, pertama sudah selesai, lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Nah, mungkin kita bisa berpikir ya, teman-teman. Yesus mengatakan sudah selesai. Kita berpikir bahwa ia mengatakan sudah selesai artinya sudah berakhir semuanya. Ya, sudah selesai sebuah kata yang bisa merampung atau merangkul segala sesuatunya itu sudah berakhir. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat lagi, Yesus mengatakan sudah selesai segala kepahitan dari kejahatan manusia, dari tindakan kita yang tidak berkenan, ya, bahkan dari tindak permusuhan para penganiayanya itu telah selesai dan tidak ada lagi, ya, telah selesai segala penghinaan. Teman-teman, apalagi yang sudah selesai yang menurut kita dikatakan oleh Yesus tersebut?
rancangan dan perintah Bapa atau Allah Bapa mengenai penderitaannya kini telah selesai. Semua yang tertulis dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru sudah tergenapi. Ya, dan semuanya yang tercantum di dalam kitab suci itu adalah sebuah maksud dan rencana Allah yang tidak dapat kita ubah sebagai manusia. Karena hanyalah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus ataupun kehendak manusia. Dan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam diri Yesus Kristus telah selesai, teman-teman. Baik nubuatan telah selesai, ya. Bahkan kematiannya menunjukkan ia telah mengalahkan dosa, ia telah mengalahkan segala pelanggaran dan itu sudah berakhir. Ya, seperti anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, bukan hanya diri kita tetapi dunia ya pada umumnya. Penderitaannya kini sudah tidak ada lagi, baik penderitaan secara jiwa maupun secara tubuh, teman-teman. Semuanya sudah selesai, ya. Pekerjaan penebusan dan keselamatan manusia kini, ya, segera dituntaskan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah kata dari sudah selesai, ya. Selanjutnya ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kristus menunjukkan kehendaknya di dalam semua penderitaannya yang melaluinya kita semua diselamatkan dari dosa. Dan dari penderitaannya itu kita dikuduskannya, teman-teman. Ia menyerahkan nyawanya. Kalau kita melihat dari belakang sebelum ia disalib, ia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Dan ini adalah suatu ungkapan di mana ia berserah sepenuhnya ke dalam kehendak Bapa dan bukan kehendaknya Tuhan Yesus. Aku menyerahkan diriku sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya, karena itu dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya. Dia membayar segala dosa kita dengan lunas. Ya, harga pengampunan yang mungkin kita tidak bisa membayar, teman-teman, ya, secara uang. Sehingga dari apa yang Tuhan Yesus lakukan itu memuliakan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan pada saat semuanya sudah selesai ketika ia menundukkan kepalanya, teman-teman, hal itu menunjukkan bahwa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa dan kepatuhannya serta ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dia menyiapkan diri mati demi menyelamatkan kita orang berdosa. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, teman-teman? Yesus telah mati menggantikan kita orang berdosa ini. Seharusnya kita yang berdosa, ya kita yang harus dihukum. Tetapi karena kasih, Tuhan tidak mau membalaskan kejahatan tersebut dengan kejahatan di dalam hidup kita. Ia mau mengampuni kita. Nah, saat ini Yesus telah mati bagi kita. Nah, apakah kita juga mau mematikan segala keinginan daging kita, hawa nafsu kita, segala keinginan duniawi kita yang merenggut kita, terus dibelenggung oleh dosa yang membawa kita kepada kebinasaan atau maut, teman-teman? Bagaimana respon kita? Ya, kematian Yesus memberikan kepada kita jalan keselamatan. Tetapi pertanyaannya sekarang, maukah kita hidup sama seperti Dia yang hidup dan mati untuk menebus dosa kita orang berdosa ini? Teman-teman, saya percaya
Pasti kalau saya menanyakan satu persatu, apakah Anda mau hidup sama seperti Kristus? Tentu kita menjawab mau. Nah, teman-teman, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah dari hal yang kecil, teman-teman. Pertama, kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Artinya, kehidupan manusia lama kita telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya tadi, teman-teman, melalui kematiannya di kayu salib. Dan saat ini kita mau mengubah kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejijikan di hadapan Tuhan, ya. Mari kita menjadikan kehidupan kita saat ini menjadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadikan hidup ini kudus dan berkenan kepada Allah? Kita harus melakukan dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Ya, tidak membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, teman-teman. Ya, melainkan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, teman-teman, ya, orang yang mau melakukan kebenaran. Ya, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau dipimpin oleh kebenaran itu sendiri. Nah, selain dari menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia, kita juga harus melakukan yang namanya kebaikan, ya. Kita menjauhi segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Sebab Kristus telah mati dengan segala kejahatan kita, kebobrokan kita, dan memberikan kita sebuah kehidupan yang kekal. Untuk itu kita harus memperbanyak, ya, yang baik. Yang jahat kita harus menguranginya. Ya, mungkin tidak 100% kita langsung berhenti. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tetapi paling tidak sedikit demi sedikit, teman-teman. Ya. Nah, selain kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia dan menjauhi segala yang jahat, kita juga perlu melakukan kehendak-Nya sebagai ucapan syukur kita terhadap pengorbanannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, orang yang mau melakukan kehendak Allah artinya tidak ada kata pasif, ya. Kita kalau melakukan sesuatu itu berarti harus aktif. Ya, kita harus aktif untuk mengerjakan segala yang benar di hidup kita. Saint Ephraim dari Suriah, teman-teman, mengatakan perlu perjuangan yang tak ada hentinya, baik dari eksternal maupun internal. Ya. Mengapa perlu perjuangan dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, teman-teman? Karena terkadang musuh bertindak secara nyata melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Dan musuh juga bisa bertindak melalui pikiran kita yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya perjuangan untuk melawan semuanya itu. Memang tidak mudah, teman-teman, kalau hanya sekedar berkata, oke, saya berjuang. Tetapi kalau kita tidak bertindak, sama saja hasilnya tidak ada, teman-teman. Hasilnya nol. Dan dalam perjuangan itu perlu yang namanya proses. Ya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam melakukan segala yang baik tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, Yesus saja Dia mengorbankan dirinya demi kita, tapi tidak semudah yang kita bicarakan seperti saat ini. Dia mengalami berbagai penderitaan yang sangat luar biasa. Mengalami kepedihan, kesakitan. Nah, begitu juga perjuangan kita saat ini.
dalam memperjuangkan segala sesuatu memang tidak mudah. Kita selalu melewati yang namanya proses. Nah, ibarat kalau teman-teman sedang jatuh cinta saat ini, bagi yang sedang jatuh cinta terhadap lawan jenis, yang perlu dilakukan bukan berdiam diri saja, teman-teman. Bukan hanya jalan di tempat saja, melainkan orang yang mau menargetkan segala sesuatunya itu, dia mencari cara yang tepat dan benar, ya, untuk mendekati dan mengungkapkan isi hatinya kepada wanita atau kepada lelaki. Ya, begitu ya teman-teman. Kita harus punya keaktifan. Ya, kita aktif dalam melakukan sesuatu supaya kita bisa memperoleh hati seorang wanita tersebut atau hati seorang pria tersebut. Kalau kita hanya memandang saja, oh dia memang menarik ya, dia cantik, dia baik, ini dan itu, dia ganteng, tampan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak aktif, kita tidak menimbulkan cara di dalam diri kita untuk mendapatkannya, maka sama saja apa yang menurut kita itu harusnya bagusnya dia menjadi teman hidupku, tapi kita karena hanya berdiam diri saja, tidak ada hasilnya, teman-teman. Ya. Nah, yang diperlukan adalah tindakan kita. Nah, dan dalam setiap tindakan itu ada prosesnya juga. Tanpa proses bukanlah sebuah perjuangan, teman-teman, ya. Tetapi melalui proses yang kita lakukan, kita bisa melihat bahwa proses itu adalah sebuah perjuangan kita. Ya, teman-teman, dan dari perjuangan yang kita lakukan, kita bisa menjadikannya berarti, ada artinya di dalam kehidupan kita. Ada sebuah faedah di dalam diri kita. Ya. Tetapi ketika kita tidak memiliki keaktifan, perjuangan di dalam diri, apapun yang kita lakukan, kalau yang kita inginkan, itu tidak bakalan bisa ada hasil yang memuaskan. Tetapi percayalah teman-teman, dari proses ya yang kita lakukan saat ini tidak pernah mengkhianati hasil yang lebih optimal, teman-teman. Demikian juga diri kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Kita juga perlu yang namanya perjuangan untuk menjadi ciptaan yang baru, ya. Kita perlu perjuangan untuk menjaga kekudusan hidup kita, melawan segala keinginan daging kita. Kita perlu perjuangan untuk menjauhi segala yang jahat. Dan kita juga perlu perjuangan untuk terus hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini teman-teman, banyak yang sedang bergumul dalam setiap proses kehidupan, baik itu yang sedang sekolah, kuliah, yang sedang mengerjakan skripsi, proposal, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa orang yang sudah sukses itu, mereka adalah orang yang berjuang. Jadi saat ini kita yang sedang dalam proses, teruslah berjuang. Ya, jangan malas-malasan. Tanamkan di dalam diri kita untuk terus memiliki hati seorang pejuang yang terus berjuang untuk bisa sampai di garis finish. Kalau kita tidak berjuang, teman-teman, kita tidak bisa mendapat hasil yang lebih baik. Tapi dengan kita berjuang, percayalah, kita pasti akan memperoleh hasil. Ya. Kita sebagai komunitas OSBK saat ini, pemuda-pemudi yang membawa orang untuk ikut Yesus, memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus, kita tetap semangat, kita tetap berjuang, ya. Walaupun di kiri kanan kita banyak sekali rintangan, banyak sekali gangguan yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, tapi kalau
fondasi kita sudah kokoh, ya fondasi kita sudah berakar sepenuhnya di dalam Yesus, tidak akan teman-teman goyah. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap berdiri teguh. Kita tetap berdiri tegak karena Yesus selalu beserta dengan kita. Kalau kita tahu saat ini bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa saya dan saudara-saudara, maka teman-teman juga perlu memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan saya yang telah mati bagi dosa saya. Apakah kita mau terus hidup di dalam dosa atau tidak? Kembali lagi, pilihan itu ada di tangan kita setiap orang, teman-teman. Kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, jadilah ciptaan yang baru di dalam Dia, ya. Jauhilah segala yang jahat dan lakukanlah yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya serahkan acara selanjutnya. Gimana, Arta? Doa penutup firman, Kak. Mari kita kembali lagi berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau ajarkan bagi kami malam hari ini. Bagaimana Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kematian-Mu membawa keselamatan bagi hidup kami, membawa kehidupan yang kekal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yang sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya tidak berlalu begitu saja firman-Mu, biarlah setiap apa yang sudah kami dengar, kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, dan Tuhan yang terus menolong kami untuk melakukan segala yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo Katian. Kasih setia. Iya Bang. Lanjut deh. Berarti acara selanjutnya ini langsung diselesaikan Bang ya? Doa syafaat. Oh, diserahkan kepada saya doa syafaatnya. Kalau kamu mau angkat lagu pujian, baru kamu serahkan nanti kepada petugas. Oh. Di free basic gitar waktu. Oke, baik saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kepada hamba-Nya yang memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan, diberkati keluarganya. Lebih kakak lagi studi ya? Sudah selesai teman-teman. Sudah selesai, dan semoga kakak diberkati dalam pekerjaan apapun, dan Tuhan yang selalu menolong. Sebelum kita mengakhiri atau sebelum kita sampai pada pendoa syafaat, kita menaikkan satu lagu pujian yang mengatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang
berlimpah Elsana, 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 Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, Elsana Yulia, Elsana, Elsana, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah Elsana, berkatnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menuntut kita dalam kuasa pada malam hari ini. Shalom. Halo. Shalom. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau bergumul dalam doa atau ada suatu permohonannya, kami persilakan. Bisa juga melalui chat atau secara langsung gitu. Shalom. Ya, shalom. Ada yang minta dukungan doa ya? Oh, ini saya di sini meminta dukungan doa saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa ya? Oh, boleh, boleh. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bisa bersaksi atau meminta dukungan doa kepada saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya doa-doa kita di sini berkuasa dan saya yakin dan percaya akan dijawab oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya minta dukungan doa di mana STT kami atau semester 4, karena kami lagi masih semester 4, mengadakan mission trip. Mission trip ini adalah praktek di lapangan. Nah, jadi kami sudah dibagi 3 kelompok. Nah, jadi ada yang ke Nia 1 kelompok, ada yang ke Aceh, dan ada yang ke Pekanbaru. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta dukungan doa kepada saudara-saudara supaya perjalanan kami di sana nanti di mana bulan 6, pertengahan bulan 6 kami akan berangkat dari Batam ke tujuan kami masing-masing. Nah, jadi saya minta dukungan doa supaya Tuhan selalu memberkati perjalanan kami sehingga kami bisa sampai di sana dan bisa melayani orang-orang di sana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kami minta dukungan doa apapun segala dana-dana yang kami butuhkan nanti, semoga Tuhan juga memberkati dan membukakan jalan bagi kami semua. Dan yang terakhir sehingga kami bisa nanti sampai di Batam ini dengan selamat dan tanpa ada satu orang pun yang ketinggalan, dan sehingga kami bisa sampai di sini sehat-sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Itu saja yang saya minta dukungan doa. Shalom. Shalom. Ada lagi? Shalom. Shalom, Kak. Ya, shalom. Saya mau minta dukungan doa. Tadi saya jatuh dari tangga, Kak. Semoga kaki saya nggak bengkak. Dan juga minta dukungan doa untuk pergumulan yang sedang saya hadapi sekarang, Kak. Semoga Tuhan memberi jalan keluar. Dan semoga saya tetap teguh dalam iman saya, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Kak Arta, jangan senyum aja. Shalom. Ya, salam.
Oke, saya minta dukungan doa. Sebenarnya agak berat sih saya mau kasih tahu ini, tapi karena saya percaya kita satu komunitas, satu dalam roh, saya percaya Tuhan itu baik. Saya minta dukungan doa hari-hari ini. Pertama kesehatan, kedua hari-hari ini Penta kan lagi di gereja, Penta kan tinggal di gereja dan dalam gereja ini kita ada banyak bansos. Kita ada banyak bansos, beras sama minyak. Jadi minyaknya hilang 180 bungkus. Jadi sebagian juga beras tidak terhitung. Nah, pastinya yang mencuri itu kita tidak tahu karena orang dalam pun kita nggak bisa duga-duga. Dan dukungan doa tadi karena kita lagi berjuang dengan CCTV. Semoga malam ini dan beberapa hari ini perjuangan isi rumah ini dibusikapkan Tuhan, yang siapa yang tangannya lasang itu biar dibukakan Tuhan sehingga ujungnya bisa bertobat. Terutama saya juga beberapa hari ini saya juga beberapa kehilangan, tidak seberapa, tapi saya hanya bersyukur Tuhan itu masih Tuhan berikan kekuatan, kesabaran pokoknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Ya, ada lagi. Shalom. Selamat malam ya teman-teman, dan ada beberapa pokok doa nanti yang jangan hanya berdoa syafaat aja ya, tapi kita sama-sama mendoakan. Ya, mungkin ada beberapa pengurus di sini atau juga yang sedang berjuang tahap demi tahap untuk pejuang skripsi, ya berdoa buat kami yang sedang dalam perjuangan skripsi, semoga diberi kekuatan kesehatan, dan karena di skripsi ini ya menguras energi ya, menguras energi ya, semoga dalam penyusunan skripsi ini kami diberi hikmat ya, ada Kameli, ada aku, dan ada beberapa teman-teman yang lain ya. Dan yang kedua, berdoa buat Kak Raffi yang sedang dalam praktek lapangan, biarlah dia semakin kuat ya, dan semoga dia menjadi teladan di tempat prakteknya. Dan yang kedua, berdoa buat kita semuanya, para rekan-rekan OSTK, semoga kita semakin bertumbuh di dalam grup ya, dan semakin banyak jiwa yang bisa kita bawa di dalam grup. Itu aja. Oke. Udah? Udah, cukup ya saudara ya. Shalom Kak. Oh, ya salam. Maaf Kak, aku telat. Saya Kak minta dukungan doa. Ini seindah ya. Berdoa untuk kesehatan dan berdoa untuk pergumulan saat ini banyak yang dihadapi. Semoga Tuhan makin kuatkan mental dan juga imannya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Baik, saudara terkasih. Memang kita semua banyak pergumulan, dan tanpa kita beritahu pun Tuhan sudah tahu sebelumnya. Baik, saudara terkasih, mari kita sama-sama mendoakan teman kita yang lagi bergumul. Kita yakin dan percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baik, saudara, mari kita angkat lagi pujian kita ini mengatakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mati, Kak. Bentar ya. Tak usah aku takut, Allah menjaga.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, tak usah susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, lepas pribadi. Di saat ini kami, Bapa, sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah kami nantinya, Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, Bapa, melainkan belas kasih-Mu dalam kami. Di saat ini, Tuhan, kami mohon pengampunan dari Engkau. Ampuni setiap dosa-dosa perbuatan kami, baik dalam perkataan, istirahat pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Ampuni dalam kehidupan kami, Yesus, supaya tidak menjadi penghalang berkat dan kurang dalam kehidupan kami. Di saat ini, Tuhan, ada banyak sekali pergumulan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini, atau yang ada di Zoom ini, Tuhan. Dan Engkau tahu, Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Baik dalam permasalahan, masalah kerja, perkuliahan, baik dalam keluarga, Tuhan, Kau berkati kami setiap anak. Kami berdoa, Tuhan, buat grup khusus OSBK ini, Tuhan. Berikanlah kerjasama yang baik, baik dalam ketua Tuhan, sampai pengurus dan anggota Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang selalu memberkati. Berikanlah kerjasama yang baik, Tuhan, antara pengurus dengan anggota.
Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami di saat ini Tuhan. Apapun problema di dalam grup Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup memberkati Tuhan, sehingga problema dalam setiap grup Tuhan, kami percaya dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, buat saudari kami kasih setia Tuhan di lembah Noah, di mana Tuhan Yesus Kristus bulan 6 dia akan ke Batam atau melayani Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dan banyak teman-teman mereka yang mau melayani dan ditempatkan di mana-mana ada di dia satu ya di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang memberkati Tuhan. Nantinya di bulan 6 Tuhan, kami percaya Tuhan kalau dia berkebatam, Engkau berkati perjalanan Tuhan, dan setiap dana yang diperlukan, kami percaya Tuhan Engkau selalu mencukupkan dalam kehidupannya, segala keperluannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Keluarganya Tuhan, Engkau berkati, apapun pergumulan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bukakan jalan bagi setiap permohonan mereka, Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Ani Lois, di mana Tuhan Yesus Kristus saudari kami jatuh dari tangga Tuhan. Kami percaya Tuhan luka dan apapun yang dideritanya saat ini Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan, Engkau angkat dan pulihkan setiap penyakit yang dideritanya saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup memulihkan. Dan kami berdoa Tuhan buat keluarganya Tuhan, apapun pergumulan dalam keluarganya, Engkau berkati. Engkau yang selalu melindungi keluarganya Tuhan, berikanlah kerjasama yang baik di antara keluarga dan anak Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kebutuhan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan di setiap kehidupan mereka, Engkau berkati. Masa depan mereka Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Pentakosta Tuhan Laia, di mana Tuhan Yesus Kristus di saat ini dia tinggal di gereja Tuhan, dan banyak sekali titipan di dalamnya, dan di salah satunya Tuhan ada banyak sekali kehilangan, termasuk minyak dan beras Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus Kristus, kami tidak tahu siapa pencurinya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak tutup mata, Engkau membuka mata Tuhan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Dan di saat ini Tuhan Yesus Kristus ya cemas, apalagi dengan begitu banyak kehilangan minyak, dan kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan baginya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, Engkau yang membukakan jalan baginya Tuhan, Engkau yang menyelesaikan setiap permasalahannya, biarlah minyak itu dapat dikembalikan kembali, Bapak. Engkau ketuk hati orang yang menyembunyikan atau melakukan pencurian Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh yang mengalir di dalam hatinya Tuhan, yang menjamah setiap hatinya Yesus, dan dapat dikembalikan kalau memang belum dijualnya, dan jika melakukan hal yang buruk Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menolong Tuhan saudari kami Pentakosta, biar Tuhan Yesus Kristus membukakan jalan baginya, biar seterusnya tentang permasalahan minyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan doa kami yakin dan percaya Engkau bukakan jalan bagi saudari kami Pentakosta. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Arta, di mana Tuhan Yesus Kristus mereka membuat deskripsi Tuhan, dan banyak teman-teman kami di saat ini Tuhan yang deskripsi. Kami percaya Tuhan Engkau ke jalan bagi mereka, Engkau yang selalu memberkati Tuhan, apapun judul mereka Tuhan Engkau berkati, dan deskripsi mereka Tuhan dapat diselesaikan dengan baik, dan berikanlah mereka kekuatan serta kesehatan dan dana yang diperlukan Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan sukses dari perjuangan mereka di saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Raffi yang saat ini Tuhan praktik lapangan. Tuhan Engkau berkati Tuhan saudari kami Raffi. Engkau berkati setiap perjalanan Tuhan dan praktiknya. Engkau berkati. Engkau yang selalu melindunginya di manapun dia berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Kasih, di mana di saat ini Tuhan Yesus Kristus keluarga Kak Cindi yang di mana Tuhan lagi berduka, neneknya meninggal. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan buat saudari kami Kak Cindi Tuhan, di mana keluarganya Tuhan di saat ini berduka. Kami percaya Tuhan Engkau menghibur mereka Tuhan dengan kuasa Tuhan. Engkau menghibur, berikan sukacita yang dari Engkau Tuhan, yang dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menghibur mereka, Kau gantikan Tuhan segala sukacita, yang duka cita menjadi sukacita. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan. Engkau telah memberkati mereka di saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan mereka. Berikanlah mereka kekuatan serta kesehatan, penghiburan, dan tabahkan Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami seindah Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga kesehatan buat saudari kami Kak Seindah, dan di mana Tuhan di saat ini banyak sekali pergumulannya Tuhan. Apapun pergumulannya di saat ini Tuhan, kami tidak tahu, dan hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Kau bukakan jalan di setiap pergumulannya, baik dalam pergumulan keluarga, masa depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bukakan jalan bagi setiap saudari kami Kak Seindah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat saudari kami yang ada di dalam grup ini Tuhan. Satu persatu Engkau berkati mereka Tuhan, tanpa kami sebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu memberkati keluarga kami di manapun berada. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Asjega Amati Solala. Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus, yang di mana adik-adiknya bentar lagi UAS Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan, Engkau ketuklah setiap hati adik-adiknya Tuhan, biar apa mata pelajaran yang muncul nanti di soal-soal Tuhan Engkau berkati. Engkau bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, biar apa soal-soalnya nanti dapat dijawab dengan baik. Inilah kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekeliling kami, buat tetangga kami dimanapun berada Tuhan Engkau berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan pemimpin kami Engkau berkati Tuhan. Berikanlah pemimpin yang baik Tuhan Yesus Kristus. Baik sampai kami di saat ini Tuhan Engkau berkati kami satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat saudara kami yang ada di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Di saat ini banyak sekali pergumulan kami Tuhan. Baik dalam keluarga, studi, perkuliahan, dana Tuhan berkati. Kami percaya Allah yang baik memberkati kami. Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo kakak-kakak semua, udah selesaikan ibadah kita kan? Ngomong Kak. Luar biasa. Sebelum masuk kita dalam pengumuman ya, dan kepada teman-teman, mari kita ambil dokumentasi. Mungkin nanti teman-teman kalau nggak ada wajah pasti mar gitu ya. Hidupkan kameranya biar kita sama-sama menampakkan wajah yang ganteng, karena anak Tuhan itu nggak ada yang jelek dan nggak ada yang ya semuanya ganteng dan cantik. Sarah Simamora, Kak Urbanus, Irman, Soinda, Saudara Triaman, Jessica Manurung, Kak Justinus Hura, De Maria Bamen, Sarah Simamora, Petrus Alfandizamasi, Litiria Duha. Ayo dihidupkan kameranya. Kalau Lutiria Bang, Lutiria. Oke. Gaya pertama. 1, 2, 3. Love. Mata itu. Kasih love-nya. Karena malam ini kita udah merdeka. 1, 2, 3. Gaya ini biasanya Kameli. Gaya sarang hewan aja ya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Halo Irman, sesi rohani, ayo. Iya Kak, iya Bang, makasih ya kesempatan yang telah diberikan. Tuhan ya, dari semua hati. Iya Kak, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Iya, sebagai pengumuman untuk pelayanan minggu depan, kami akan carikan dalam minggu ini, terus
Kami juga tak lupa berterima kasih kepada Kak Erliwati Warubu yang telah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kakak semakin diberkati ya, selalu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan yang sekarang ini kakak Terima kasih. pergumukan. Ya Kak, sama-sama Kak. Terima kasih juga kepada saudara kami, saudara kita, Kekasih Setia Telembanua. Terima kasih Kak untuk kesediaannya dalam pelayanan malam ini, telah menaikkan kita puji-pujian dan penyembahan juga. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga untuk Kak Bertin untuk doa syafaatnya. Dan mungkin itu saja ya Bang yang bisa saya umumkan pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom. Sedikit pengumumannya teman-teman. Besok kita ada ibadah Paskah jam 7:30 seperti biasa, dan jangan lupa join karena besoknya hari kematian Yesus Kristus dan besoknya juga kita dimerdekakan dari dosa. Ya, jangan lupa join jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Lengkap. Oke, mungkin ada dari Bapak Ketua Damai Zai pengumuman. Halo Kak Damai. Lagi mendengar, bro. Ya, halo. Kak Damai Zai. Mungkin jaringan ya. Nanti pengumumannya lanjut ya mungkin besok. Saudari Kasih Setia Telemenua. Iya, Bang. Selanjutnya. Selanjutnya mungkin ada apa tuh doa, mungkin ada nyanyian sebelum doa penutup atau doa berkat. Berarti masih Lagu ada doa penutup. Iya, masih ada doa penutup dan doa berkat. Mungkin ada lagu penutup dari saudara. Oke, baik. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, atau sebagai doa penutup kita, terlebih dahulu kita mengasih ulang pujian kita yang mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, kami serahkan kepada pendoa penutup. Kak Erli Warubu. Baik teman-teman, mari kita menyelesaikan ibadah ini. Kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sediakan untuk kami pada malam hari ini. Kami telah selesai Tuhan memuji, menyembah Engkau lewat puji-pujian kami, dan kami telah selesai untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu.
Dan sebentar Tuhan kami akan pulang dan kami mau pulang dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, memberkati kita, keluarga kita, masa depan kita, dan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan yang membuat berhasil dan sukses. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya minta maaf ya karena